Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Pemirsa yang terkasih, kembali di podcast Malabi Mamuju, kami hadir untuk membawakan tema kunjungan apostolik Sri Paus ke Indonesia. Dan pada pagi hari ini telah hadir di studio bersama saya, Bapak Yakobus Tapekalua. Selamat pagi Pak Yakobus. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Oke, puji Tuhan, kabar baik. Dan kami perlu sampaikan bahwa Pak Yakobus ini adalah seorang aktivis gereja, juga adalah penyuluh media agama Katolik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dan juga beliau adalah salah satu peserta yang akan ikut di dalam kunjungan Sri Paus di Jakarta yang pada hari ini Paus akan hadir di Indonesia sampai tanggal 6. Seperti itu ya, Pak Yakobus. Betul, Pak. Baik pemirsa yang kami cintai, jadi perlu kita ketahui siapa itu Paus, apa visi misi yang beliau bawa, supaya kita ketahui Paus sebagai pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia, mempunyai tugas tanggung jawab dalam hal iman dan tentu juga dalam hal moral. Oke, Pak Yakobus, boleh menjelaskan sedikit tentang siapa itu Paus di dalam gereja Katolik? Terima kasih Pak Anton. Pemirsa yang berbahagia, damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan bahwa dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang dimulai hari ini sampai tanggal 6, saya sebagai umat Katolik yang berada di Paroki Santa Maria Mamuju memiliki kesempatan untuk bersama dengan umat yang lain yang akan mengikuti pertemuan Misa Akbar dengan Paus Fransiskus di Jakarta. Dalam kunjungan Paus Fransiskus kali ini, seperti kunjungan sebelumnya di berbagai negara, Paus Fransiskus sebagai tokoh spiritual dan pemimpin agama Katolik di Indonesia, di dunia, selalu membawa pesan perdamaian yang menekankan tentang pentingnya iman, persaudaraan dan bela rasa bagi semua orang. Nah, dalam kehadiran beliau, Paus Fransiskus merupakan kebanggaan bagi umat Katolik Indonesia, karena kunjungan yang ketiga ini setelah sebelumnya kunjungan Paulus ke-6 tahun 1970 ya. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Nah, tahun 2024 ini Paus Fransiskus berkesempatan untuk mengunjungi Indonesia lagi. Oke, baik Pak Yakobus. Berarti betapa cinta, katakanlah seperti itu, sehingga Paus sebagai pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia itu sudah mengunjungi Indonesia. Dan memang dalam sejarah kebangsaan itu bahwa setelah Indonesia merdeka, Vatikanlah yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia untuk wilayah Eropa ya? Ya. Seperti itu. Baik, Pak Yakobus menjelaskan tadi tentang tema yang akan diusung oleh Paus Fransiskus di Indonesia itu iman, persaudaraan dan bela rasa. Atau dalam logo yang kita lihat itu dalam bahasa Inggris faith, fraternity and compassion. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan tema itu Pak, iman, persaudaraan, bela rasa yang diusung oleh Paus itu, mungkin bisa dijelaskan kepada kita makna dari semua itu. Ya, terima kasih Pak Anton dan para pemirsa, bahwa Paus Fransiskus dalam ensikliknya, paling tidak 3 ensiklik yang dikeluarkan itu pada tahun 2013 dengan
ensiklik Lumen Fidei atau Terang Iman, Paus Fransiskus senantiasa menekankan tentang pentingnya iman dalam kehidupan setiap umat beriman, dan itu dikaitkan dengan bagaimana kita dapat mengaplikasikan iman itu dalam persaudaraan sejati. Kemudian dalam persaudaraan, dalam ensiklik yang kedua itu juga ditekankan yang dalam ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan bulan Mei 2015 itu ditekankan bagaimana umat manusia itu dituntut untuk senantiasa melestarikan lingkungan. Penekanan pada mencintai lingkungan dan melestarikan lingkungan. Kemudian dalam ensiklik yang ketiga itu Fratelli Tutti yang dikeluarkan 2020 berbicara tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Nah, 3 ensiklik ini dalam kunjungan Paus Fransiskus senantiasa menjadi titik utama atau yang menjadi pesan setiap kali kunjungan ke berbagai negara. Oke, baik Pak Yakobus. Saya kira sangat jelas bahwa Paus itu mengeluarkan ensiklik atau bahasa lain ensiklik ini Ajaran Iman. Ajaran Iman yang dikeluarkan oleh Paus yang mengikat seluruh umat Katolik pada khususnya, bahwa ketiga ensiklik itu sebagai perekat untuk saling melakukan relasi dengan Tuhan melalui iman, relasi dengan sesama yaitu persaudaraan, dan dikonkretkan dengan yang disebut bela rasa atau compassion tadi, karena memang ya bahwa tanpa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman itu diimplementasikan melalui perbuatan, dan inilah yang selalu ditekankan oleh paus demi paus. Nah, kalau kita berbicara Pak Yakobus, kan paus ini sedikit belum dijelaskan tadi. Siapa itu paus di dalam Gereja Katolik? Ya, terima kasih para pemirsa. Dalam Gereja Katolik, paus yang merupakan pemimpin tertinggi dalam Gereja Katolik adalah penerus dari tahta Santo Petrus yang dalam iman dikatakan bahwa sebagai paus yang pertama. Iya. Dan Paus Fransiskus yang sekarang ini adalah paus yang ke-266. Dan setiap paus itu dipilih dalam suatu upacara yang disebut sebagai konklav atau pemilihan yang diikuti oleh setiap kardinal yang berasal dari semua negara yang ada di dunia ini. Itu tentang paus. Ya. Jadi paus seperti yang disampaikan oleh Pak Yakobus adalah pemimpin gereja tertinggi seluruh dunia, dan dia juga adalah sekaligus uskup Roma, dan kepala negara Vatikan. Jadi dalam Italia itu ada negara yang disebut Vatikan, di mana paus berkedudukan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa paus sebagai pemimpin gereja Katolik tertinggi itu tidak sesat dalam hal iman dan moral, ya. Ini yang disebut istilahkan dengan infabilitas. Nah, ketidaksesatan paus di dalam hal iman dan dalam hal moral. Maka itu sebagai seorang yang suci, makanya digelar Bapak Suci, paus itu selalu membawa pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan cinta. Seperti itu ya Pak Yakobus. Ya. Nah, kita masuk di dalam hal yang konkret ini, yaitu kunjungan paus pada khususnya Pak Yakobus, ya. Saya kira ini mohon dijelaskan. Saya dengar bahwa umat Katolik seluruh Indonesia, perwakilan dari seluruh Indonesia akan berkumpul di GBK untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh paus. Nah, berapa orang yang perwakilan dari Sulawesi Barat dan siapa-siapa itu mungkin bisa dijelaskan sedikit? Ya, di Sulawesi Barat secara khusus, Kepikepan Sulawesi Barat namanya, umat yang berkesempatan untuk ikut dalam perayaan Misa Akbar ini sekitar 30 orang. 30 orang. Dan itu akan bergabung dengan seluruh umat dari
seluruh Indonesia yang akan mengikuti misa tersebut. Oke, baik. Jadi betul bahwa dari Sulawesi Barat ini ada perwakilan seperti dijelaskan tadi 30 orang, dan itu ada perwakilan dari Dewan Pastoral, ada pastor paroki, ada juga dari Sekam ya. Seperti itu. Nah, bagaimana prosedur keberangkatan ke Jakarta itu, Pak? Ya, prosedur atau mulai hari ini rencana dari Mamuju yang akan berangkat hari ini pada malam hari nanti, dan besok lewat Bandara Hasanuddin akan bertolak ke Jakarta untuk berkumpul bersama dengan seluruh umat dari seluruh Nusantara. Oke, jadi memang bahwa pada hari ini peserta atau perwakilan dari Kefan Sulawesi Barat atau dari Provinsi Sulawesi Barat ini akan naik darat ya. Berangkat ke Makassar, dan selanjutnya besok akan terbang ke Jakarta dan istirahat 1 hari di Jakarta, dan pada tanggal 5 akan berkumpul di GBK mengikuti Ekaristi Suci. Nah, ini Ekaristi atau misa ini sepertinya perlu dijelaskan, karena ini salah satu inti di dalam gereja Katolik atau puncak dari seluruh perayaan itu adalah Ekaristi, yang mana Paus akan persembahkan pada saatnya nanti. Nah, bisa enggak dijelaskan sedikit tentang apa itu Ekaristi, apa itu misa di dalam gereja Katolik, Pak Yakobus? Ya, terima kasih. Perayaan Ekaristi atau biasa lebih akrab disebut sebagai Misa Kudus adalah puncak perayaan liturgi dalam gereja Katolik. Maka semua perayaan-perayaan yang lain, ibadat-ibadat yang lain itu berpuncak pada perayaan Ekaristi. Karena perayaan Ekaristi merupakan amanah yang diberikan langsung oleh Yesus sendiri pada saat perjamuan malam terakhir. Dikatakan bahwa lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Maka perayaan Ekaristi sungguh merupakan suatu kesempatan yang sangat baik bagi umat Katolik, karena di sanalah kita bisa berjumpa dengan Yesus Kristus yang sekaligus mempersembahkan Ekaristi itu sendiri. Oke, baik. Jadi pemirsa yang terkasih, jadi misa atau perayaan Ekaristi seperti yang disampaikan oleh Pak Yakobus tadi sebagai puncak dan pusat dari seluruh kehidupan iman orang Katolik. Dan inilah yang dipersembahkan oleh Paus Fransiskus, dan tentu para uskup, para pastor sebagai Vice Christ di dunia, wakil Kristus di dunia. Oleh karena itu, dengan Ekaristi ini adalah perjumpaan, pertemuan langsung dengan Yesus, karena bisa menerima tubuh dan darahnya ya. Ini disebut real presensia, kehadiran Yesus secara real. Dan ini adalah memang disebut puncak dan pusat iman orang Katolik, sebagaimana juga dikatakan di dalam Konsili Vatikan kedua ya. Baik, Pak Yakobus. Nah, setelah kunjungan Paus ini, apa yang diharapkan baik itu terhadap Indonesia sebagai kunjungan kenegaraan maupun terhadap kehidupan iman umat para khususnya dan persaudaraan pada masyarakat umumnya? Ya, terima kasih. Paling tidak dalam kunjungan Paus ini, seperti yang sudah kita bicarakan di awal, yang pertama bahwa iman itu memanggil untuk melihat dalam diri orang lain sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan yang patut didukung dan dicintai. Iman tidak hanya memanggil, tapi mengajak untuk mewujudkan persaudaraan insani lebih kepada yang kecil, miskin, dan tersingkir, atau bahkan difabel. Kemudian, iman juga itu mewujudkan pelestarian lingkungan dalam upaya membangun keutuhan ciptaan. Percuma kita beriman, tapi kita tidak mampu atau tidak bisa berrelasi dengan sesama, dan terlebih
berrelasi dengan alam yang notabene bahwa ciptaan Tuhan sendiri, dan bahkan alam atau bumi ini adalah tempat kita tinggal. Maka semua yang ada di dunia ini dikatakan oleh Paus Fransiskus adalah saudara. Saudara, Ya, entah itu manusia, alam ciptaan adalah saudara, maka harus dihormati, harus dijunjung tinggi, dan di dalamnya kita harus meyakini betul bahwa mereka adalah saudara kita. Oke. Ya. Baik Pak Yakobus. Jadi iman itu terwujud di dalam perilaku perbuatan dengan seluruh entitas dunia ya. Katakanlah seperti itu. Baik itu makhluk hidup maupun ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Nah, kita saling menghargai, saling menghormati. Karena apalah arti sebuah iman atau sebuah kepercayaan tanpa diaplikasikan di dalam kehidupan. Karena kita adalah makhluk sosial. Ya. Nah, apa dampak bagi pemerintah Indonesia dengan kehadiran Paus ini? Kira-kira apa dampaknya? Iya, kedatangan Paus Fransiskus merupakan suatu momen yang sangat penting. Selain itu dikatakan dalam beberapa media sosial diulas bagaimana Paus Fransiskus itu dengan kedatangannya ke Indonesia sekaligus mau belajar bagaimana umat Indonesia yang notabene bahwa mayoritas umat Indonesia adalah pemeluk agama Islam atau orang Muslim yang taat, dan bagaimana mungkin bahwa orang Indonesia itu bisa rukun dan damai dan di dalamnya terjadi toleransi yang sangat baik, saling menghargai, dan dalam kehidupan sehari-hari selalu ada interaksi yang baik dan harmonis dengan seluruh pemeluk agama. Ini yang menjadi salah satu yang menarik bagi Paus Fransiskus untuk hadir di Indonesia, sekaligus juga bahwa kehadiran Paus Fransiskus itu meneguhkan atau menguatkan umat Katolik yang notabene bahwa merupakan umat yang minoritas di Indonesia. Tapi dalam keadaan yang demikian, seluruh umat itu bisa mengungkapkan iman dengan aman dan tanpa halangan. Itu yang menjadi perhatian khusus oleh Paus Fransiskus sehingga mau datang ke Indonesia untuk berkunjung. Terima kasih. Kita ketahui memang bahwa memang Indonesia ini adalah multikultur. Nah, dengan adanya multikulturalisme yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu daya tarik Paus untuk mengunjungi bagaimana persaudaraan yang ada, toleransi yang hidup di Indonesia ini berjalan dengan baik, ya, sehingga Paus ingin semakin memberi motivasi, memberi dukungan dalam hal spiritual dan dalam hal moral. Dengan kunjungannya ini, relasi Indonesia semakin baik tentu saja, dan juga iman umat Katolik pada khususnya juga akan semakin meningkat seperti itu ya Pak Yakobus. Nah, pemirsa yang kami cintai, tentu untuk mengupas tentang siapa itu Paus dan Paus Fransiskus tidak cukup waktu yang singkat seperti ini, karena begitu kayanya atau begitu banyaknya hal yang ingin dijelaskan, tetapi karena tentu tidak memungkinkan pada hari ini, dan inilah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini bersama Pak Yakobus sebagai narasumber yang juga akan hadir mengikuti langsung misa yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus pada tanggal 5 pada khususnya ya. Dan beliau sudah hadir pada hari ini. Pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan, semoga penjelasan singkat tentang siapa itu Paus, apa visi misi yang beliau bawa dalam kunjungan-kunjungan kenegaraannya ini menjadi informasi atau menjadi pengetahuan bagi kita. Dan untuk tentu lebih jelas mengetahui siapa itu, kita bisa men-searchingnya, kita bisa mencarinya di berbagai sumber yang terpercaya tentu saja. Dan semoga
tema atau motto yang dibawa Paus Fransiskus ke Indonesia pada kali ini, yaitu faith atau iman, fraternity, persaudaraan, and compassion, yaitu bela rasa, dapat menjadi roh baik itu bagi masyarakat Indonesia pada umumnya maupun umat Katolik pada khususnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Yakobus atas kesempatannya boleh hadir di studio podcast Malawi ini untuk berbincang sedikit terkait siapa itu Paus di dalam gereja Katolik. Dan kami mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.